Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan persiapan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan atau memaparkan materi ini, saya teringat dengan sambutannya atau pidatonya Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam hal ini berkaitan dengan motivasi dalam implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Beliau dalam pidatonya menyampaikan begini: layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat kendali. Kita semua para pendidik dan tenaga pendidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh Nusantara itu adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan kita harus lanjutkan, perjuangan kita mesti teruskan, kata beliau menyampaikan demikian, agar anak bangsa merasakan kemerdekaan dalam belajar dan bercita-cita. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Bapak Ibu, artinya kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia itu harus tetap bersiap-siap atau bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka yang sudah dirancang oleh pemerintah, bahkan di beberapa madrasah dan sekolah sudah diimplementasikan atau mereka sudah mengimplementasikannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita lanjutkan materi pembahasan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas kaitan dengan apa itu yang dikenal dengan CP, kemudian ada TP. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita ini, yaitu bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba memaparkan materi bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, alur tujuan pembelajaran ini merupakan salah satu rangkaian dalam proses merencanakan pembelajaran kepada siswa atau kepada peserta didik. Nah, sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran, kita harus memahami dulu capaian pembelajaran. Kita harus memahami dulu capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran ini merupakan target yang disajikan atau target yang disusun oleh pemerintah yang sifatnya umum atau bersifat ya yang kita kenal mungkin yang lebih sederhana di ini daerah masih gelondongan, itu yang masuk kategori capaian pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Pada kesempatan ini kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Karena rangkaiannya adalah dari pengembangan dari CP, kemudian kita menyusun alur tujuan pembelajaran,
menyusun tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan merancang pembelajaran atau membuat modul ajar. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bahas mengenai bagaimana merumuskan atau menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu merupakan salah satu rangkaian dalam proses perencanaan pembelajaran kepada siswa. Sebetulnya alur tujuan pembelajaran itu memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini, yaitu disebut dengan silabus, untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen untuk jangka waktu 1 tahun atau 1 fase di dalam kurikulum Merdeka tersebut. Bapak Ibu saya hormati, ada 3 pilihan untuk memperoleh alur tujuan pembelajaran yang fakta di lapangan selama ini, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, seorang pendidik itu dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu merancang sendiri berdasarkan CP. Nah, ini memerlukan kreativitas dan kompetensi, dan memang ini yang diharapkan bahwa seorang pendidik itu mampu menyusun alur tujuan pembelajaran dengan sendiri. Tapi terkadang juga merasa kerepotan. Kadang-kadang mereka memilih opsi yang kedua, yaitu mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Itu sah-sah saja, tapi itu harus sesuai dengan karakteristik madrasah sendiri. Tidak bisa mencaplok begitu saja dari hasil karya orang lain. Nah, kalau tidak sesuai dengan karakteristik madrasah itu sendiri atau kondisi madrasah sendiri. Yang ketiga, ada juga yang menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Ini pun sama. Ya, ada yang seperti itu. Kalau guru yang kurang kreatif, ya ada yang seperti itu, hanya menggunakan alur tujuan pembelajaran yang sudah ada. Nah, salahnya mengambil langkah seperti ini ketika mengambilnya tidak disesuaikan dengan karakteristik di madrasah sendiri. Karena itu tetap kita sebagai pendidik dalam rangka implementasi kurikulum mereka itu, seluruh peserta didik harus mampu menyusun alur tujuan pembelajaran dengan hasil karya sendiri. Itu lebih bagus seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip penyusunan ATP atau prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggali kata kunci. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran yang dirancang dan disusun merupakan tujuan yang umum, bukan tujuan yang khusus. Artinya dalam penyusun alur tujuan itu tidak terlalu sempit, gitu. Tidak terlalu sempit, harus lebih luas berdasarkan CP yang ada. Yang berikutnya adalah harus tuntas untuk 1 fase, tidak terpotong di tengah jalan. Jadi dalam 1 fase kita menyusun alur tujuan pembelajaran sesuai dengan elemen yang sudah tersedia. Misalnya dalam 1 elemen itu, setelah kita merumuskan tujuan, ada beberapa macam tujuan, itu disusun alur-alurnya. Itu tergantung ke banyaknya materi atau tujuan yang sudah kita tetapkan. Tujuan-tujuan yang sudah tetap itu menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran. Kemudian dikembangkan secara kolaboratif lintas kelas dalam 1 fase. Jadi boleh kita menyusun alur tujuan pembelajaran itu lintas kelas, tapi dalam 1 fase. Misalnya begini, di Madrasah Aliyah dalam ada 3 kelas. 3 kelas itu terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, ketika
guru tersebut mengajar dalam satu fase, misalnya fase F, tak menutup kemungkinan satu fase kelas 11 dan 12 gurunya berbeda. Gitu. Misalnya di kelas 11 gurunya itu namanya si A, kelas 12 gurunya si B. Itu dalam satu fase. Dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ini itu perlu kolaboratif antara guru yang mengajar di kelas 11 dan mengajar di kelas 12 dalam satu fase gitu. Supaya ada berkesinambungan gitu kan. Ada kerjasama sehingga ketika melanjutkan di kelas 11 ke kelas 12 itu modulnya alur tujuan pembelajaran itu hasil kerjasama, hasil kolaborasi antara dua guru tersebut. Yang berikutnya, yang keempat, sesuai karakteristik dan kompetensi. Jadi ATP yang dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Karena itu ATP itu sebaiknya dikembangkan dengan guru yang mahir sebetulnya ya dalam mata pelajaran tersebut. Maksudnya begini, memang diharapkan guru semua itu mahir. Kalau dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran itu karena ini merupakan silabus, jadi betul-betul alur tujuan pembelajaran itu ya valid atau sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah disediakan. Berikutnya, tidak perlu lintas fase. Jadi dalam penyusunan alur pembelajaran itu khusus untuk satu fase, per fase lah maksudnya, per fase. Jadi fase E di Madrasah Aliyah itu misalnya untuk mata pelajaran fikih misalnya pada elemen yang pertama misalnya kaitan elemen ubudiyah itu tujuan pembelajarannya ada beberapa tujuan yang sudah disusun. Nah, itu sesuai dengan hasil rumusan tujuan yang sudah dikembangkan dari CP oleh Bapak Ibu sekalian. Itu tuntas sampai dengan satu fase, jangan sampai terputus di tengah-tengah, artinya tidak nyampe kepada materi atau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil rumusan tujuan tersebut. Yang berikutnya harus logis, ya, disusun dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Jadi boleh saja poin-poin yang sudah kita tetapkan tujuan pembelajaran tersebut itu kita pilih, misalnya mana dulu yang ingin disampaikan pada awal pembelajaran atau pada awal fase, mana yang akan disampaikan pada pertengahan fase, mana yang akan disampaikan pada akhir fase. Ya, kita yang menetapkan. Yang penting prinsipnya adalah dari yang sederhana ke yang lebih rumit. Dan ini di dalam peraturannya itu dilengkapi dengan ada penomoran. Nanti kesannya juga disampaikan oleh saya secara lebih lengkap. Kemudian berikutnya sederhana dan langsung pada intinya. Kemudian yang ke-8, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian pembelajaran, bukan pada profil pelajar Pancasila. Artinya ini masuk ke intrakurikuler, jadi terpisah capaiannya dengan capaian di profil pelajar Pancasila. Jadi khusus capaian untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kalau penguatan profil pelajar Pancasila itu terpisah capaiannya, walaupun memang nanti menjadi bagian dari untuk capaian pembelajaran untuk satu fase tersebut. Kemudian tampilan tujuan pembelajaran itu diawali dengan ATP-nya dulu, baru proses berpikirnya. Misalnya tadi itu nanti ada formatnya, ada format-format yang lebih lengkap untuk penyusunan ATP tersebut. Ya,
pada dasarnya walaupun hanya poinnya yang sudah diinikan, pointer-pointer yang sudah disiapkan oleh si peserta itu boleh saja, tapi sesuai dengan permennya, aturannya itu harus lebih lengkap lagi yang berbentuk matrik. Di situ ada yang namanya elemennya, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya, kesananya ada kelasnya, kemudian perhitungan jam pelajarannya, termasuk juga nanti perencanaan dalam P5 dan P2RA-nya, gitu, lebih format seperti itu. Dan itu disusun berbentuk matrik. Itu seperti halnya di silabus aja, gitu. Jadi yang berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran itu bernomor atau huruf. Yang tadi saya katakan, demikian bahwa ada urutan-urutannya. Misalnya di kelas 10 misalnya yang pertama, tujuan pertama yang pertama adalah 10.1, 10.2, 10.3 dan seterusnya. Itu ada ini 10 berarti kelas 10, kalau satunya berarti nomor tujuan pembelajaran. Ini saya sampaikan model atau formatnya. Di sini kita nanti mengisi format yang sudah disediakan, meliputi sudah ada elemennya, CP-nya, tujuan pembelajarannya atau TP, kemudian ATP-nya, kemudian kelas berapa, semester, alokasi waktu, dan P5 dan P2RA. Itu nanti lebih lengkapnya kita ke contoh yang bisa kita lihat bagaimana mengisi format alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai proses pelaksanaan tujuan pembelajaran yang berbentuk alur tujuan pembelajaran itu saya gambarkan seperti ini. Jadi pertama atau di awal fase, kemudian di awal fase misalnya kita menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran yang pertama, lanjutkan tujuan pembelajaran yang kedua, dan seterusnya sampai dengan akhir fase. Dan ini kalau saya gambarkan ini di slide ini hanya contoh saja, hanya 6 tujuan pembelajaran dalam satu fase misalnya. Itu dalam kenyataan praktek yang sebenarnya itu tergantung bagaimana keluasan materi untuk pencapaian satu fase tersebut. Ya ini. Jadi awal fase langsung menyampaikan materi pelajaran yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan akhir fase tersampaikan dan sesuai dengan target yang diharapkan dalam CP. Demikian Bapak Ibu sebagai gambaran bagaimana dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana menyusun modul ajar. Demikian, dan saya katakan sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.